Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Agus Adi Pranata dari kelas TH3 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama bar hand tools, yang kedua adalah jenis-jenis gelas yang ada di bar, dan yang ketiga adalah minuman beralkohol, spirit, dan jenis-jenisnya. Baik, langsung ke pembahasan pertama, yaitu bar and tools. Bar and tools adalah peralatan-peralatan kecil yang digunakan oleh bartender untuk mempermudah dalam menyiapkan, mencampur, dan membuat minuman. Berikut ini beberapa jenis-jenis bar and tools. Yang pertama adalah shaker. Shaker adalah alat untuk mengocok minuman yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau bagian kepala sebagai penutup, yang kedua bagian leher sebagai penyaring, dan bagian badan shaker sebagai pengocok. Yang kedua ada mixing glass. Mixing glass adalah gelas besar yang digunakan untuk mencampur minuman. Yang ketiga ada bottle opener, yaitu adalah alat yang digunakan untuk membuka tutup botol minuman. Yang keempat ada jigger cup, yaitu adalah alat pengukur atau sebagai takaran dalam mencampur minuman. Yang kelima ada long bar spoon, yaitu sendok panjang yang digunakan untuk mengaduk dalam mencampur minuman. Kadang juga digunakan sebagai alat untuk menakar. Yang keenam ada bar muddler. Bar muddler biasanya digunakan untuk menumbuk buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan di dasar shaker untuk mengeluarkan rasa atau aroma buah dan tumbuhan tersebut. Yang ketujuh ada strainer, yaitu biasanya digunakan sebagai alat penyaring es supaya tidak terbawa ke dalam gelas sewaktu minuman atau koktail dituangkan ke dalam gelas. Yang kedelapan ada peeler, yaitu alat yang biasa digunakan untuk mengupas kulit buah dan sayur. Di posisi 9 ada ice tong atau garnish tong, yaitu adalah jepitan yang digunakan untuk mengambil ice cube atau garnish yang digunakan dengan cara menjepitnya. Nomor 10 adalah squeezer, yaitu adalah alat yang digunakan untuk memeras buah-buahan seperti lemon, lime, orange, dan lain-lainnya. Urutan 11 ada ice scoop, adalah alat yang digunakan untuk menyendok es. Ke-12 ada bottle top pourer, tidak hanya berguna sebagai penutup botol saja, namun juga memberikan kemudahan saat mengeluarkan minuman dari dalam botol tanpa perlu membuka penutup botol. Selanjutnya ada bar knife. Bar knife adalah pisau yang digunakan untuk memotong buah-buahan atau lainnya untuk garnish atau penghias minuman. Last but not least adalah cutting board. Cutting board atau talenan adalah alat yang digunakan sebagai alas dalam memotong suatu bahan yang digunakan untuk garnish. Baik, setelah selesai dengan pembahasan bar and tools, saya akan melanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis gelas. Di samping membutuhkan bar and tools, bartender juga membutuhkan bermacam-macam jenis gelas untuk membantu kelancaran kerjanya. Di sini ada 2 jenis gelas, yaitu yang pertama ada unsteamed glass. Unsteamed glass yaitu gelas biasa tanpa tangkai, biasanya digunakan untuk minuman yang dicampur dengan es batu. Yang kedua ada steam glass, yaitu gelas yang memiliki tangkai kaki. Berkebalikan dengan unsteamed glass, steam glass merupakan bentuk gelas yang mempunyai tangkai kaki. Penggunaannya ditunjukkan untuk minuman dingin tanpa es dan dirancang untuk kondisi suhu yang stabil. Berikut ini saya akan membahas beberapa jenis gelas yang ada di bar. Baik, saya mulai dari pembahasan gelas yang pertama, yaitu red wine glass. Red wine glass merupakan jenis gelas yang berfungsi sebagai tempat terbaik dalam mencicipi anggur merah. Di antara jenis-jenis gelas lainnya, tempat satu ini memiliki ciri khas berdiameter lebih kecil pada bagian bibir gelas dibandingkan bagian mangkok. Hal ini berguna untuk menikmati rasa anggur merah lebih baik. Gelas selanjutnya adalah white wine glass. Berbeda dengan jenis red wine glass, white wine glass diperuntukkan untuk menikmati minuman rasa anggur dari anggur yang berwarna putih. Gelas yang ketiga adalah shot glass atau biasa disebut dengan gelas sloki. Gelas satu ini berukuran mini dengan tinggi kurang lebih 6 cm. Berbeda dengan jenis gelas lainnya yang mampu menampung banyak cairan, gelas sloki memiliki daya tampung cairan kurang lebih 30 ml. Fungsi gelas satu ini pada umumnya adalah untuk menikmati alkohol dalam sekali teguk, namun juga dapat dipergunakan sebagai takaran kopi espresso. Biasanya di Bali kita menggunakan gelas ini untuk minum arak bersama.
Ini adalah champagne glass. Champagne glass memiliki ciri khas kaki yang panjang dan mengecil pada bagian atasnya. Hal ini berguna untuk menyantap sparkling wine dengan gelembung yang masih tersisa. Bagian bibir yang mengecil akan membuat kita lebih nikmat saat menikmati minuman satu ini. Yang kelima ada Pilsner glass. Pilsner sendiri merupakan salah satu jenis bir dengan warna yang lebih pucat yang dibuat dari ragi, air, hop, dan jelai yang direndam air. Gelas Pilsner muncul sebagai salah satu cara terbaik menyantap jenis bir satu ini. Bentuknya mengerucut dengan bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Selanjutnya ada beer mug. Fungsi gelas ini diperuntukkan untuk menikmati bir yang dikategorikan ringan. Bentuknya besar dengan ukuran bervariasi dan pegangan pada salah satu sisinya. Gelas yang satu ini sangat sering kita jumpai. Ya betul, gelas ini adalah iced tea glass. Fungsi gelas satu ini sesuai dengan namanya. Biasanya digunakan untuk menikmati minuman dingin sejenis teh. Namun tidak sedikit juga yang menggunakannya untuk mengkonsumsi air mineral harian. Baik, yang ke-8 ada martini glass. Gelas satu ini juga merupakan salah satu gelas dengan fungsi menikmati minuman koktail. Namun desainnya lebih elegan dan cocok digunakan pada pesta bergaya mewah. Ciri khasnya memiliki bagian tungkai kaki yang cukup tinggi dengan bagian bibir minuman yang melebar namun terbilang sedikit menampung cairan. Untuk yang satu ini namanya margarita glass. Lain hal dengan margarita glass, bentuknya menyerupai sebuah corong. Dengan dua lekukan pada bagian atas, sekilas akan tampak seperti gelas martini. Namun lebih terlihat gemuk, fungsinya masih sama, yaitu menikmati minuman koktail bersama rekan-rekan. Gelas yang satu ini juga sangat familiar untuk kita. Namanya juice glass. Sesuai dengan namanya, gelas satu ini tentu sangat baik digunakan untuk menyajikan minuman jus buah. Beberapa berbentuk kecil dan ada pula yang berbentuk tinggi memanjang. Gelas yang nomor 11 ini bernama Colin glass. Gelas satu ini sekilas mirip seperti highball glass dan color glass. Namun letak perbedaannya adalah pada ukuran dari gelas. Bila diurutkan dari tinggi ke rendah, Colin glass menempati urutan pertama. Selain menyantap tonik dingin, gelas ini juga bisa digunakan untuk menyuguhkan jus maupun minuman dingin lainnya. Gelas terakhir pada edisi pergelasan kali ini adalah rock glass. Biasanya gelas satu ini digunakan untuk menikmati segelas whisky menggunakan es batu. Ciri gelas satu ini tidak tinggi dan tergolong gelas yang mungil. Intinya adalah penggunaan khusus untuk minuman koktail yang dicampur dengan es batu. Setelah saya menjelaskan bar hand tools dan jenis-jenis gelas, maka kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas bintang utamanya, yaitu minumannya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang minuman beralkohol spirit dan jenis-jenisnya. Spirit merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang dihasilkan dari proses distilasi atau penyulingan. Rasanya cenderung pahit dengan kadar alkohol hingga 40% ke atas. Jenis-jenis spirit antara lain tequila, rum, whisky, vodka, dan gin. Baik, pada pembahasan minuman kali ini akan saya awali dari vodka. Pada mulanya, negara yang menghasilkan vodka adalah Rusia dan dibuat dengan bahan dasar kentang. Sekarang, banyak negara lain terutama Amerika membuat vodka dari bahan dasar grain dicampur dengan kentang. Kentang menghasilkan vodka yang lebih baik, tapi grain dapat menghasilkan lebih banyak vodka dibandingkan dengan kentang. Walaupun jumlah yang dipakainya sama banyak. Beberapa merek vodka diantaranya Stochenaya, Meskovskaya, Kropkaya, dan Simo. Yang kedua adalah rum. Rum berasal dari Caribbean Island, Kuba, Jamaika, dan Barbados. Rum dibuat dari tebu atau sugar cane. Tebu sebelumnya diproses menjadi gula. Sisa pembuatan gula tersebut adalah molasses yang dibuat dengan jalan fermentasi dan distilasi. Ada 4 macam gabungan rum. Yang pertama, light rum, gold rum, dark rum, aromatic rum. Merek-merek rum antara lain Bardach, Captain Morgan, Negrita, dan Donkey. Selanjutnya ada gin. Gin adalah minuman alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi dan distilasi ulang dari grain, herb, juniper berry. Berbeda dengan minuman-minuman lainnya yang tercipta karena adanya tradisi lokal dan keagamaan, gin diketahui siapa penciptanya, yaitu seorang dokter yang bernama Dr. Franciscus de la Boe, atau yang lebih dikenal dengan nama Dr. Sibelius.
Pada tahun 1650, pada mulanya ia tidak bermaksud membuat suatu minuman beralkohol, tetapi ingin membuat obat yang mana pada saat itu belum diketemukan obat untuk mengobati penyakit ginjal. Berdasarkan pengetahuannya, minyak dari Juniper berry dapat digunakan untuk mengobati pengobatan. Kemudian dia mencoba mencampur pure alkohol dengan Juniper berry, ternyata cukup ampuh untuk mengobati penyakit tersebut. Hasil ciptaannya ini disebut dengan Genever. Selanjutnya orang Belanda menyebutnya dengan Genever, dan lama-kelamaan menjadi populer di Inggris pada tahun 1700 Masehi, dan orang-orang kemudian menyebutnya dengan gin. Bahan utama gin yaitu grain, herb, dan Juniper berries. Merek-merek yang terkenal adalah Beefeater, Gordon Dry Gin, Tanqueray, dan Gil Base. Minuman yang ini bernama tequila yang berasal dari Meksiko. Sebelum orang-orang Spanyol datang ke Amerika pada awal abad ke-16, bangsa Aztec telah membuat minuman seperti wine yang disebut dengan pulque, yang dibuat dari ajif, sejenis kaktus jenis makui. Tanaman ini jika sudah cukup besar, dipotong daun-daunnya, tinggallah pangkal batangnya yang menyerap nasan yang besar. Batang ajif ini diperas dan diambil getahnya. Getah itulah yang difermentasi hingga menghasilkan minuman yang disebut pulque. Pulque ini kemudian didistilasi, hasilnya disebut makui, brandy, atau Pinot Mezcal. Pinot Mezcal yang terbaik berasal dari kota Tequila di negara Meksiko. Selanjutnya, minuman tersebut lumrah dikenal dengan nama tequila. Biasanya meminum tequila disertai garam dan lime untuk menghilangkan rasa getir dari getah ajib tersebut. Menurut warnanya, tequila terbagi menjadi dua, yaitu tequila gold dan tequila lights. Merek-mereknya ada Marachi, Jose Cuervo, Conquistador, dan Anejo. Selanjutnya, minuman ini bernama whisky. Nama whisky didapat dari bahasa Irlandia yang berarti minuman beralkohol hasil fermentasi biji-bijian yang diproses dengan cara dihaluskan, dicampur air, dan dipanaskan. Biji-bijian yang sering digunakan untuk membuat whisky adalah malt, jelai, gandum hitam, gandum, dan jagung. Kadar alkohol whisky sendiri bisa mencapai 40%. Berbeda dengan vodka yang tidak berwarna, cairan whisky bening dan berwarna coklat. Salah satu merek whisky yang terkenal adalah Jack Daniels. Pembahasan terakhir mengenai minuman spirit adalah minuman brandy. Brandy adalah minuman beralkohol yang dibuat melalui proses hasil buah anggur. Cotsnets. Cotsnets adalah nama dagang yang dimonopoli untuk brandy yang dihasilkan di daerah Cotsnets dekat sungai Chartres, Prancis. Armanets adalah brandy yang dihasilkan di daerah Armanets di Prancis. Jadi, brandy, Cotsnets, dan Armanets pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama brandy. Cuman dalam hal ini, selain kedua daerah itu, Cotsnets dan Armanets, semua Cotsnets dan Armanets adalah brandy, tetapi brandy belum tentu Cotsnets dan Armanets. Kata brandy berasal dari bahasa Belanda yaitu brandewijen yang berarti burnt wine, wine yang dibakar. Kadar alkohol berkisar 40-50%. Yang membuat Cotsnets terbaik di antara semua brandy adalah tanah dan keadaan cuacanya. Sedangkan Armanets lebih keras aroma bahannya dan tanahnya. Cara mengidangkan brandy yang terbaik adalah dengan cara memanaskan gelasnya terlebih dahulu. Gelas yang digunakan adalah brandy Shifter. Merek-merek brandy, Beef, Terry Brandy, dan Osborne. Baik, itulah sedikit pembahasan dari saya mengenai bar and tools, jenis-jenis gelas yang ada di bar, dan minuman beralkohol spirit. Jika ada salah pengucapan, salah kata, dan salah pengertian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. To protect your soul.